Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan MK Perbandingan Administrasi Publik dengan dosen pemangku Bapak Isren FED SOSM MPM. Baik, di kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perbandingan Pelayanan Perbankan antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Sentral Asia (BCA) di Indonesia. Baik, adapun anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama itu ada Clara Aisyah Safira dengan 22101037. Yang kedua ada Fitria dengan NIM 22101059. Yang ketiga ada Puspita Dewi Rani dengan NIM 531059. Yang keempat ada saya sendiri, Tian Mutia dengan NIM 22101010. Yang kelima ada Salsabila Setiadi dengan NIM 22101061. Dan yang keenam ada Septiana Zaidi dengan NIM 22101055. Dan yang ketujuh ada Silva Clara Juwita dengan NIM 23101079. Baik, langsung saja untuk presentator pertama saya kembalikan saya kasih kepada Clara Aisyah Safira. Dengan Clara kami persilakan. Masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan mendorong bank untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dalam persaingan perbankan di Indonesia, BRI dan BCA menjadi dua bank besar yang memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda. BRI dikenal dengan pelayanan yang luas hingga ke daerah pelosok, sedangkan BCA unggul dalam layanan perbankan digital. Oleh karena itu, perbandingan pelayanan kedua bank penting untuk mengetahui kelebihan dan keunggulan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk melihat perbandingan pelayanan perbankan antara BRI dan BCA di Indonesia, kami menggunakan konsep teori kualitas pelayanan service quality. Kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Teori service quality dikemukakan oleh para surahan, Zetang dan BRI, yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur melalui 5 dimensi, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan juga empati. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Dari slide kelima ini, dari teori service quality, BRI memiliki kualitas pelayanan yang cukup tinggi. Salah satu keunggulan utama BRI adalah jangkauan pelayanannya yang sangat luas. BRI tidak hanya hadir di kota-kota besar, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah pelosok. Selain itu, adanya AGBR e-link ini juga memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Jadi di bidang digital, BRI juga terus berkembang melalui aplikasi Brimo yang menyediakan berbagai layanan keuangan dalam satu aplikasi. Ada di slide ke-6 pelayanan BCA. Dia juga berbeda dengan BRI. BCA ini lebih dikenal karena kekuatannya dalam layanan digital. BCA menyediakan berbagai layanan seperti BCA Mobile dan My BCA yang sangat membantu nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari. Selain itu juga BCA juga memiliki layanan Halo BCA yang siap membantu ketika nasabah mengalami kendala atau membutuhkan informasi tertentu. Jadi keunggulannya lainnya itu adalah seperti sistem yang stabil dan cepat sehingga banyak nasabah merasa nyaman menggunakan layanan BCA. Karena itulah BCA sering dianggap sebagai salah satu bank yang unggul dalam pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya, analisis perbandingan pelayanan BRI dan BCA. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa BRI dan BCA memiliki keunggulan pelayanan yang berbeda. BRI lebih unggul dalam jangkauan pelayanan dan kepedulian terhadap masyarakat, terutama pelaku UMKM dan masyarakat di daerah pelosok. Sementara itu, BCA lebih unggul dalam kualitas layanan digital, stabilitas sistem, dan kecepatan pelayanan yang didukung oleh teknologi modern. Selanjutnya adalah perbandingan layanan digital. Perkembangan teknologi sekarang mendorong BRI dan BCA untuk terus meningkatkan layanan digital mereka. BRI menghadirkan aplikasi Brimo yang menyediakan berbagai layanan transaksi, pembayaran, investasi,
investasi, dan kebutuhan keuangan lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Sementara itu, BCA mengembangkan BCA Mobile dan My BCA yang dikenal memiliki sistem yang stabil, mudah digunakan, dan mampu memberikan pengalaman transaksi yang cepat serta efisien bagi. Selanjutnya, kemudahan dan keamanan transaksi. Kemudahan dan keamanan transaksi ini menjadi faktor penting dalam pelayanan perbankan digital. BRI ini menyediakan fitur keamanan seperti login biometrik, OTP, dan notifikasi transaksi secara langsung. Kalau di sisi lain di BCA ada juga, tapi menerapkan sistem keamanan berlapis melalui PIN, OTP, biometrik, serta fitur blokir kartu secara mandiri. Berbagai fitur tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa aman, kepercayaan nasabah dalam bertransaksi secara digital. Selanjutnya ada inovasi layanan digital antara BRI dan BCA. Dalam menghadapi persaingan industri perbankan ini, BRI dan BCA terus melakukan inovasi layanan digital. Brimo telah berkembang menjadi aplikasi yang mendukung berbagai kebutuhan transaksi, investasi, dan layanan keuangan lainnya dalam satu platform. Sementara itu, BCA menghadirkan inovasi melalui My BCA dan Blue by BCA Digital yang menawarkan layanan transaksi modern, terintegrasi, serta mendukung penggunaan transaksi non-tunai melalui QRIS atau berbagai fitur digital lainnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan BRI. Nah, kelebihan BRI ini itu memiliki jaringan pelayanan yang sangat luas dan mampu menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, keberadaan agen link BRI yaitu membantu masyarakat yang belum mudah menjangkau kantor, namun BRI ini masih memiliki beberapa kendala, ya, seperti contoh gangguan pada layanan digital, serta adanya biaya administrasi tertentu dalam yang menjadi keluhan nasabah. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan BCA. Nah, BCA ini memiliki keunggulan dalam pelayanan digital, kecepatan transaksi, dan keamanan sistem, serta layanan pelanggan melalui Halo BCA. Namun, kekurangan BCA adalah menjangkau pelayanan fisik yang belum seluas BRI, terutama di daerah pelosok. Selain itu, biaya administrasi yang relatif lebih tinggi juga menjadi pertimbangan tinggi sebagian nasabah. Selanjutnya ada dampak persaingan perbankan. Persaingan antara BRI dan BCA memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Persaingan tersebut mendorong peningkatan kualitas pelayanan, inovasi digital, kemudahan transaksi, serta perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan layanan digital perbankan juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada analisis perbandingan layanan dan digital. Secara umum, BRI lebih unggul dalam pelayanan langsung karena memiliki jaringan kantor yang luas dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah pelosok. Sebaliknya, BCA lebih unggul dalam pelayanan digital karena memiliki sistem yang stabil, cepat, dan didukung oleh inovasi teknologi yang terus berkembang. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing bank memiliki strategi pelayanan yang berbeda sesuai dengan segmen nasabah yang dilayani. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dari materi yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan pada materi ini berdasarkan hasil perbandingan antara Bank BRI dan BCA sama-sama memiliki kualitas pelayanan yang baik dengan keunggulan yang berbeda. BRI unggul dalam jangkauan pelayanan dan dukungan terhadap UMKM, sedangkan BCA unggul dalam kualitas pelayanan digital dan inovasi teknologi. Nah, jadi persaingan kedua bank memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan perbankan serta mendukung transformasi digital di Indonesia. Nah, baik itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan.